Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik, Api, Pak. Pak. Api, Pak. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Udah puasa, Pak. Kan prank. Puasa, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke. Bapak lihat sepertinya sudah sehat-sehat semua. Terus semangat sekolahnya. Sebelum memulai mata pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar di pembelajaran nanti ilmunya bisa masuk. Oke, si Dimas tolong pimpin doa teman-temannya, silakan. Dimas Alfarizi, silakan. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar otak kita bisa menerima pelajaran dengan benar. Oke, berdoa. Hai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Nak Dimas telah memimpin doa. Kemudian mungkin akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Muhammad Muhammad Iqbal, Pak Hadir, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Taufik Hidayat, Hadir, Pak. Dimas Praja, Hadir, Pak. Dimas Alfarizi, Hadir, Pak. Riko Irfansyah. Riko izin, Pak, lagi di Pak. Oke, terima kasih. Nampaknya hanya satu yang absen ya. Kita pada hari ini akan mempelajari tentang narkoba dan psikotropika. Tetapi kita ulang terlebih dahulu pada materi sebelumnya, yaitu perkembangan tubuh pada remaja. Apakah masih ingat pembelajaran yang kemarin? Taufik, apakah masih ingat pembelajarannya? Tentang narkoba ya, Pak? Bukan, yang perkembangan tubuh remaja itu loh. Tapi Masih ingat, kemarin. Pak? Masih ingat ya? Apa tuh? Perkembangan tubuh remaja itu meliputi dari balita menuju dewasa, Pak. Dari yang belum bisa berjalan hingga bisa berdiri, berjalan, berlari, dan melompat, Pak. On mic-nya, Pak. Nggak dihidupin. maklumlah, Bapak. Maaf. Nampaknya Taufik ini mempelajari selalu ya materi apa yang Bapak berikan. Tuh. Alhamdulillah, Pak. Lanjutkan. Oke, kita masuk ke materi yang agak berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu narkoba dan psikotropika. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang penggolongan jenis narkoba. Apa itu narkoba? Silakan Dimas Alfarizi membacakan. Silakan Dimas. Apa itu narkoba? Narkoba merupakan ada suara saya, Pak? Ada? Silakan. Oke, Pak. Jadi narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya yang didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan berbagai cara seperti diminum, dihirup, atau dipetik. Ya, Pak. Oke, terima kasih Dimas telah membacakan. Ya, jadi narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan berbagai cara seperti diminum,
dihirup, dan disuntikan. Jadi apapun bahan adiktif atau psikotropika, narkotika yang berupa zat yang dimasukkan ke dalam tubuh itu berupa disuntik atau diminum atau dihirup itu termasuk dalam jenis narkoba. Apakah murid-murid Bapak, anak-anak Bapak ini ada sudah tahu apa itu salah satu jenis narkoba yang sering kita jumpai di dalam masyarakat? Sabu-sabu, Pak, ganja. Ya, benar sekali Taufik. Mungkin yang teman-teman yang lain sudah tahu apa belum yang lain? Selain itu, Belum, Pak. ya nanti kita akan pelajari. Ya, bagus sekali Taufik. Nah, dari narkoba seperti sabu dan ganja itu termasuk yang dihirup. Tapi ada yang disuntikan seperti salah satu yang dimasukkan di lubang belakang itu ya, yang viral dulu tuh. Pernah ada ya. Oke, lanjut. Nah, kan di sini tuh narkoba itu ada tadi kan penjelasannya ada narkotika, psikotropika dan zat psikoaktif lainnya yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui dihirup, diminum atau disuntikkan. Nah, di sini kan ada 3. Jadi ada narkotika, kemudian psikotropika dan zat psikoaktif lainnya. Ini merupakan jenis dari narkoba. Oke, silakan lanjut. Bisa dibacakan Taufik? Baik, Pak. Narkotika dan jenis-jenis narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran atau mengurangi rasa nyeri. Sudah, Pak. Nah, Nah, yang seperti yang dibicarakan oleh Taufik tadi, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran atau mengurangi rasa nyeri. Jadi di narkotika ini ada beberapa jenis atau golongan, yaitu golongan 1, kemudian golongan 2, dan golongan 3. Ada yang tahu golongan satunya apa narkotika? Coba mungkin Dimas, Taufik, Iqbal, Dimas Afarizi, ada yang tahu jenis golongan 1 narkotika golongan 1? Oke, mungkin belum tahu ya. Golongan jenis 1 ini nih narkotika yang sangat keras atau dilarang diproduksi. Produksinya itu sangat terbatas karena membuat ketergantungan itu yang sangat berat. Jenis narkotika golongan A ini atau golongan 1, maaf, ini seperti opium, kemudian kokain, kemudian ganja, dan heroin. Ini merupakan golongan narkotika golongan 1 yang menyebabkan kecanduan yang sangat berat dan ketergantungan yang sangat berat dan memiliki efek yang buruk jika dikonsumsi secara berlebihan. Ini kalau jenis 1 ini, golongan 1 ini pasti yang paling keras ya. Kemudian ada golongan 2. Sama, di sini tuh tingkat kecanduannya berat juga, tetapi masih bisa dilakukan untuk pengobatan atau apa ya, bisa dibilang untuk terapi seperti itu. Jenis golongan 2 ini ada metadin, kemudian ada petidisa. Kemudian ada golongan 3. Ini golongan 3 ini berkhasiat
untuk pengobatan dan digunakan terapi. Ini tingkat kecanduannya untuk kecanduannya itu rendah. Ya, tetapi masih bisa obatnya ini bagaimana ya bilangnya ya? Bermanfaat untuk digunakan pengobatan dan terapi. Contohnya ini adalah kodein dan turun-turunannya, dan dulur-dulurnya kodein itu termasuk dalam narkotika golongan 3. Oke, lanjut. Kemudian psikotropika. Silakan Iqbal bacakan. Baik, terima kasih Pak. Psikotropika. Apa itu psikotropika? Yaitu zat atau obat baik alami maupun sintetis, bukan narkotika. Berkhasiat psikoterapeutik melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibagi menurut potensi dan penyebab ketergantungan. Yang pertama, psikotropika golongan 1, kedua golongan 2, yang ketiga golongan 3, yang keempat golongan 4. Terima kasih, Pak. Oke, sama seperti narkotika tadi. Narkotika tadi kan ada 3 golongan saja. Nah, di psikotropika ini kita lihat dari pengertiannya terlebih dahulu, yaitu zat atau obat baik alami maupun sintetis, bukan narkotika, berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh dari psikotropika golongan 1 ini hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan. Kemudian di sini tuh efeknya amat kuat, memberikan ketergantungan sangat, jika itu menyebabkan ketergantungan yang sangat. Dan contoh dari golongan 1 ini adalah ada ketamina, kemudian katinona, terus mekatinona. Nah, itu contoh golongan 1. Kemudian yang kedua ada untuk pengobatan dan terapi, tetapi tetap kuat itunya apa namanya? Pengaruhnya atau menyebabkan ketergantungan. Nah, contohnya adalah pantetamina, kemudian ada ziperal dan lain-lain. Kemudian ada yang ketiga yaitu sedang ketergantungannya. Ini contohnya adalah katina dan pentazostina. Ada yang keempat, yaitu golongan keempat. Ini ringan untuk tingkat ketergantungannya. Contohnya adalah diaziam, kemudian estazolam. Oke, lanjut Dimas. Di sini hujan ya. Mungkin suara Bapak terdengar? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Silakan Dimas Praja membacakan. Baik, Pak, makasih. Yang selanjutnya itu ada zat psikoaktif. Apa itu zat psikoaktif? Yaitu bahan lain yang bukan narkotika dan psikotropika, namun berpengaruh pada kerja otak dan tidak tercantum pada undang-undang tentang narkotika dan psikotropika. Baik, Pak, makasih. Untuk zat adiktif ini adalah yang seperti dibacakan oleh Dimas tadi, yaitu bahan lain yang bukan narkotika dan psikotropika namun berpengaruh pada kerja otak dan tidak tercantum pada undang-undang tentang narkotika dan psikotropika. Nah, di sini
ada contohnya ya, zat psikoaktif atau zat adiktif. Ini ada kafein, kemudian alkohol, ada nikotin. Nah, ada lagi zat psikoaktif yang sering kita temui di pinggir-pinggir jalan, seperti orang yang sedang ngelem, itu termasuk zat adiktif seperti lem, bensin, set, kemudian thinner, itu termasuk karena membuat orang mabuk ya. Ya seperti itu. Oke, mungkin pembelajaran kita pada pagi ini cukup. Itu adalah materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Maaf, di sini sedang hujan. Mungkin tidak maksimal dalam pembelajaran. Ya, Pak. Ingatkan lagi untuk anak-anak mempelajari materi ini karena minggu depan akan Bapak tanyakan kembali. Untuk minggu depan juga belajar tentang penyakit HIV dan AIDS. Silakan mempelajari terlebih dahulu, besok Bapak tanyakan. Terima kasih telah hadir dalam pembelajaran Bapak. Sebelum pulang, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Cukup, berdoa selesai. Bapak akhiri sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.